Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Berikut ini adalah presentasi mengenai materi melatih higher order thinking skill atau dikenal dengan HOTS melalui pembelajaran kimia. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Eva Revita dengan NIM 2205 110599. Saya berasal dari kelas 22A mata kuliah Literasi Digital dengan dosen pengampu Ibu Fitri Aldresti MPD. Baiklah, sebelum kita masuk pada inti materi, seperti yang kita tahu, bahwasanya pada abad ke-21 dikenal sebagai abad pengetahuan yang merupakan landasan utama berbagai aspek kehidupan. Teman-teman, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan higher order thinking skill atau dikenal dengan HOTS? HOTS di sini bukan berarti panas ya teman-teman, tetapi lebih ke singkatan yang saat ini marak digunakan. Yaps, higher order thinking skill atau dikenal dengan HOTS adalah cara berpikir tingkat tinggi yang tidak saja mengingat tetapi juga menerapkan. HOTS adalah berpikir analitik atau aktivitas yang memuat kegiatan memilih, menguraikan, membedakan sesuatu yang dikelompokkan sesuai kriteria, dan kreatif. Kreatif sendiri merupakan proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan-gagasan baru. Konsep HOTS sebenarnya didasari pada teori kecerdasan taksonomi Bloom. Bloom dalam teorinya membagi tingkat berpikir manusia menjadi 6 level, seperti piramida. Level tersebut meliputi yang pertama C1 yaitu knowing, mengingat, yang kedua C2 understanding, memahami, yang ketiga C3 applying, menerapkan, yang keempat C4 analyzing atau menganalisis, yang kelima C5 evaluating atau mengevaluasi, dan yang terakhir yang keenam yaitu C6 creating atau mengkreasi. Berpikir tingkat tinggi, kalau dilihat dari level taksonomi Bloom, adalah berpikir yang sudah masuk pada level menganalisis, yaitu C4, mengevaluasi C5, dan mengkreasi C6. Artinya, seseorang yang sudah bisa menganalisis suatu permasalahan yang ada, kemudian bisa mencari titik penyebab suatu permasalahan, kemudian bisa mengatasi dengan cara yang dimilikinya, merupakan seseorang yang sudah masuk pada berpikir tingkat tinggi. Pemerintah Indonesia saat ini berupaya keras mencetak lulusan sekolah dan perguruan tinggi yang mampu berpikir tingkat tinggi. Upaya keras pemerintah ini didasarkan hasil evaluasi PISA atau Program International Student Assessment, di mana siswa-siswa di Indonesia belum terbiasa berpikir tingkat tinggi. Hal ini karena siswa di Indonesia lebih banyak diajar untuk menghafal dan menerapkan, bukan menganalisis dan memecahkan masalah. Pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi di sekolah dapat dicapai melalui 3 strategi. 3 strategi tersebut adalah melalui proses pembelajaran, melalui gerakan literasi, dan melalui penyusunan soal HOTS. Menyelesaikan soal level penalaran menjadi salah satu cara yang dapat dipilih untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi. Siswa harus dibiasakan menyelesaikan soal-soal HOTS. Soal HOTS merupakan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat atau recall, menyatakan kembali atau restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan atau recite. Kemampuan berpikir tingkat tinggi dapat dilatih dalam proses pembelajaran di kelas. Discovery learning merupakan salah satu metode pembelajaran
yang bisa digunakan ketika guru ingin menanamkan konsep pada materi yang diajarkan. Discovery merupakan cara belajar dengan membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik untuk mengeksplorasi dan belajar sendiri. Pemahaman suatu konsep didapat peserta didik melalui proses yang lebih menekankan kepada proses penemuan. Peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui, dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri, kemudian mengorganisasi atau membentuk apa yang mereka ketahui dan mereka pahami dalam suatu bentuk akhir. Ada tahapan-tahapan dari discovery learning ini. Yang pertama yaitu jenis kegiatan. Kegiatan yang dilaporkan dalam laporan best practice ini adalah kegiatan pembelajaran kimia model discovery learning yang berorientasi HOTS, materi, konsep, mol, dan konsentrasi larutan pada peserta didik. Yang B, cara melaksanakan kegiatan. Cara yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan best practice ini adalah penerapan pembelajaran berorientasi HOTS melalui model pembelajaran discovery learning. Yang C, media dan instrumen. Media pembelajaran yang digunakan dalam praktik pembelajaran ini adalah yang pertama buku paket kimia teknologi dan rekayasa untuk SMK ataupun SMA kelas 10, yang kedua internet, dan yang ketiga LKPD. Yang terakhir adalah hasil, yang mana proses pembelajaran kimia yang dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning berlangsung aktif dan lancar. Peserta didik menjadi lebih aktif merespon pertanyaan dari guru, termasuk mengajukan pertanyaan pada guru maupun teman-temannya. Pembelajaran kimia yang dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning diawali dengan pemberian rangsangan stimulus kepada peserta didik dengan memusatkan perhatian saat transfer knowledge. Peserta didik diberikan pemahaman tentang satuan jumlah zat dalam perhitungan kimia dalam bentuk konsep mol dan konsentrasi larutan, kemudian mengarahkan kepada permasalahan yang ada didiskusikan. Selanjutnya, guru membagi kelas menjadi 6 kelompok diskusi dan memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya tentang permasalahan tersebut sebagai bentuk critical thinking. Selanjutnya, guru memberikan LKPD, yakni menyelesaikan masalah konsep mol dan konsentrasi larutan, sebagai bentuk kegiatan mengidentifikasi pernyataan masalah atau problem statement. Selanjutnya, peserta secara berkelompok melakukan diskusi untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada LKPD dengan saling mengumpulkan data sehingga penyelesaian masalah dapat tuntas dikerjakan di dalam kelompok tersebut. Hasil diskusi atau pengolahan data kemudian ditulis sebagai hasil kerja kelompok atau data processing. Peserta didik melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi pada kasus lain pada LKPD atau verification, kemudian dipresentasikan oleh salah satu anggota kelompok di depan kelas. Tahap terakhir yaitu dilakukan pada praktik pembelajaran terbaik ini adalah generalization atau menarik kesimpulan atau generalisasi. Guru bersama peserta didik menarik kesimpulan dari seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dengan menyampaikan beberapa kekeliruan atau ketidaksempurnaan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD dan solusinya. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai higher order thinking skill atau dikenal dengan HOTS. Dari penjelasan tadi dapat kita tarik kesimpulan yang mana pertama, pembelajaran kimia dengan model discovery learning atau DL berorientasi HOTS layak dijadikan
best practice karena dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam melakukan transfer pengetahuan, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Yang kedua, dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah didesain secara sistematis dan cermat, pembelajaran kimia dengan model pembelajaran discovery learning atau DL yang dilakukan tidak sekedar berorientasi HOTS, tetapi juga mengintegrasikan PPK, literasi, dan kecakapan abad 21. Baik, itulah tadi hasil presentasi materi tentang melatih higher order thinking skill yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.